Gua loh manusia biasa, gua menyembah Yesus yang adalah Tuhan. Kok bisa-bisa aja gua menginjak-injak harga diri Allah? Ini gimana sih kalian? Gua menginjak-injak harga diri Allah, anjir. Gua lebih hebat dari Tuhannya Islam. Gila banget sih, ini udah fix banget. Allah nggak bisa berbuat apa-apa nih, cuma berkoar-koar doang nih. Gak seru. Ayo muslim, gue tantang kalian semua. Kalau emang Allah kalian itu ya bukan cuma jago berkoar-koar, ngomong kosong tong kosong doang, di Quran tuh beraninya dia berkoar-koar ya. Ayo buktikan azab gue sekarang juga. Gue tunggu tuh 10 menit. Kalau ada tuh apa azab sini, gak masalah gue yang diazab. Tapi kalau nggak ada, gue injek-injek harga diri Allah kalian. Gila, sadis banget sih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah, apa kabar semuanya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan dipermudah segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjumpa lagi bersama saya di Catatan Islam, channel yang akan menyajikan konten-konten menarik seputar Islam terkini. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereaction sebuah video perdebatan yang sangat luar biasa datang dari umat Muslim dan Kristen, di mana perdebatan ini menampilkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya Tuhan yang patut kita sembah. Namun di sini penyembah manusia berasumsi berkoar-koar menantang umat Muslim. Bahkan dia menghina, menginjak-injak harga diri Allah seperti yang ada di video perdebatan kali ini. Hingga dia menyebut bahwa dialah yang paling hebat daripada Tuhannya umat Muslim. Sungguh keterlaluan pendeta ini ya sahabat. Mari kita doakan semoga Ustadz Sumah selalu diberi kekuatan, diberi kelancaran, diberi rezeki yang lancar, dan dipermudah segala urusannya. Seperti apa kelanjutan videonya? Namun sebelum lanjut, jangan lupa kalian dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan komen agar channel ini dapat terus berkembang dan saya lebih aktif bersemangat untuk membuat konten-konten menarik seputar Islam terkini. Dan jangan lupa kalian share video ini ke sebanyak-banyaknya sosial media Anda agar syiar Islam semakin kuat dan semoga bisa menjadikan amal jariah buat kita semua. Oke sahabat beriman, tidak perlu tunggu lama-lama, langsung saja kita simak videonya dari awal sampai akhir agar kita tidak gagal paham. Gua loh manusia biasa, gua menyembah Yesus yang adalah Tuhan. Kok bisa-bisa aja gua menginjak-injak harga diri Allah? Ini gimana sih kalian? Gua menginjak-injak harga diri Allah, anjir. Gua lebih hebat dari Tuhannya Islam. Gila banget sih, ini udah fix banget. Allah nggak bisa berbuat apa-apa nih, cuma berkoar-koar doang nih. Gak seru. Ayo muslim, gue tantang kalian semua. Kalau emang Allah kalian itu ya bukan cuma jago berkoar-koar, ngomong kosong tong kosong doang, di Quran tuh beraninya dia berkoar-koar ya. Ayo buktikan azab gue sekarang juga. Gue tunggu tuh 10 menit. Kalau ada tuh apa azab sini, gak masalah gue yang diazab. Tapi kalau nggak ada, gue injek-injek harga diri Allah kalian. Gila, sadis banget sih. Ada seorang anak yang berbisik di kuping Jokowi dengan bisikan seperti ini. Pak Jokowi, suatu saat saya akan menjadi seorang presiden sama seperti Bapak.
Jokowi seketika mendengarkan bisikan anak tersebut, tersentak kaget dan kagum terhadap anak itu. Seketika memberikannya tepukan di bahu, memberikannya 2 jempol, lalu mengatakan, "Saya yakin kamu bisa, nak. Kalau saya aja yang hanya tukang kayu mampu untuk menjadi presiden, kenapa tidak yang kamu sudah bercita-cita dari awal? Insya Allah kamu akan menjadi presiden." Tetapi ketika anak ini berbisik kepada seorang tukang becak, "Bang, saya bercita-cita besok hari akan menjadi seorang presiden." Apa reaksi tukang becak ini? Seketika dia tertawa terbahak-bahak, terpingkal-pingkal, merasa geli dengan pernyataan anak tersebut, merasa anak tersebut bermimpi, berhayal, dan seterusnya. Intinya menghinakan anak itu. Nah, 2 fenomena ini menggambarkan diri saudara. Ketika Jokowi mendengarkan pernyataan bahwa anak tersebut ingin jadi presiden, dia mengukur dirinya. Sedangkan aku bisa jadi presiden, apalagi kamu. Sama ketika si abang becak ini pun dibisikin, dia juga mengukur dirinya. Aku aja yang sudah tua, nggak bisa jadi presiden, apalagi ente. Nah, begitulah Anda. Anda memikirkan Allah itu seperti apa yang Anda pikirkan. Sangat disayangkan. Siswa teolog yang ke-Islaman itu ternyata mengukur sesuatu berdasarkan atas dirinya sendiri, mengukur Allah atas dasar dirinya sendiri. Jadi ini pemikiran-pemikiran yang sifatnya mundur ke belakang, kesamaan batu, orang yang tidak punya pemahaman dan konsep yang benar terhadap Tuhan. Tapi wajar, saya maklum, karena Anda itu adalah penyembah manusia, bukan penyembah Tuhan. Wajar, karena Anda itu dikutuk oleh Hasem. Di dalam Kejadian, Hasem mengatakan kepada Abraham, "Siapapun yang mengutuk engkau Abraham, aku akan mengutuknya." Sehingga wajar kemudian ketika kamu dikutuk, pernyataan-pernyataanmu itu membuat kamu bangga. Tetapi sungguh, seluruh malaikat sampai ke langit ke-7 itu menunggu kedatanganmu di ambang kematian. Itu yang perlu kamu paham. Itulah orang Bapak mengukur Tuhan Yesus sama dengan pola Al-Qurannya Bapak. Kita berbeda. Jadi cara berdiskusi bukan memaksakan kehendak. Itulah pola pikir kita berbeda, Pak. Pak Jul. Di sini kan selalu saya bilang, dalam diskusi kita sudah beda pola pikir kita. Konsepnya sudah berbeda. Tidak bakal ketemu. Justru kita belajar sama-sama gitu. Jangan usah ngada-ngada orang Bapak. Dan Injil Bapak sendiri ya Injil Bapak yang diturunkan Yesus itu. Jangan memaksakan Injil kami pakai Injil Bapak. Konsepnya sudah berbeda. Ini yang saya bilang, Bapak betul mengerti. Kasih tahu tuh sama kawan-kawan Bapak gitu, supaya diskusinya enak. Konsepnya sudah berbeda dan tidak bisa kita paksakan. Nah, kita hanya sekedar mengetahui apa sih Islam itu, apa sih Kristen itu. Gitu Pak Jul. Nah, ini Pak Jul ini cerdas nih. Suka saya orang-orang cerdas kayak begini. Saya tidak pernah mengukur Yesus berdasarkan pemahaman saya, tapi saya mengukur Yesus berdasarkan pengajaran Yesus. Siapa Yesus menurut Yesus? Apakah sama pemahaman Kristen dengan pemahaman Yesus sendiri terhadap dirinya? Enggak kan? Apakah sama pemahaman Zulkifli M. Abbas terhadap pemahaman Yesus terhadap dirinya? Sama. Yesus katakan apa tentang dirinya, itu yang saya pahami.
Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Berarti Yesus bukan Tuhan. Aku tidak dapat apa yang aku katakan bukan berasal dari diriku sendiri. Berarti Yesus bukan Tuhan. Bapa lebih besar daripada aku. Berarti Yesus bukan Tuhan. Tidak ada yang tahu kapan hari kiamat, termasuk anak pun tidak ada yang tahu. Berarti Yesus bukan Tuhan. Itu pemahaman saya terhadap Yesus, nggak lebay. Apa yang dikatakan Yesus tentang dirinya, itulah yang saya pahami. Dan seperti kamu memahami Yesus berdasarkan iman gereja. Beda kan? Terlalu drama, kebanyakan curhat. Allah lu berkoar-koar sampai sekarang 1500 tahun cuman koar-koar tong sampah, tong kosong. Ayo dong buktikan, jangan malu. Ini ada targetnya, ini ada target yang siap untuk dijadikan bahan azab. Kurang baik apa gua untuk membuktikan Allahmu cuma berkoar-koar doang atau berbukti memang dia itu Tuhan? Gue siap yang jadi korban. Gitu loh, makanya gue tantang ini Allah ini cuma berkuar-kuar doang 1500 tahun baru cuman gue yang berani tantang Allah, dan Allah tetap gak berani terima tantangan gue. Masya Allah, terinjak-injak. Nah, gak usah banyak ngomong. Gak, lu terlalu banyak drama, terlalu banyak curhat, ngomong pelan-pelan. Allah, kayak nyinden aja lu. Tunjukkan ya, suruh tuh Allahmu mengazab gua tunggu 10 menit. Kalau emang Allahmu itu Tuhan, kalau emang Allahmu itu nggak cuman besar ngomong doang, nggak cuman tong kosong doang nyari bunyinya, suruh Allahmu azab gua tunggu 10 menit ya. Kalau Allahmu nggak mengazab, berarti ya jelas kita tahu lah itu. Kamu siap tidak siap, tetap aja akan menjadi bahan bakar api neraka. Kamu minta mati hari ini pun kalau Allah belum menghendaki, ya kamu belum mati. Kamu gak mau mati sekalipun kalau Allah sudah menghendaki kamu akan mati. Neraka itu adalah suatu kepastian. Itu adalah tempat kembalinya orang yang menyembah manusia. Yesus akan mengusir orang yang bermujizat demi namanya, mengusir setan demi namanya, ya, bernubuat demi nama Yesus. Yesus akan usir. Kamu tidak perlu minta, dan ketika Yesus mengusir, berarti kamu beradanya di mana? Di neraka. Kamu akan diasap. Jadi kamu tanpa berkuar-kuar pun, ya, itu sudah satu paket. Sudah satu paket. Kafir ya neraka, itu udah paket, nggak bisa ditawar-tawar. Jadi meski bibirmu robek sampai kuping teriak nantang Allah, tetap aja kamu akan merasakan. Terkecuali kalau kamu bertaubat, menyembah kepada Allah dan menjadikan Yesus sebagai utusan Allah. Itu. Tapi kalau kamu dengan bangganya tantang petenteng, ya saya juga bisa. Saya juga bisa melakukan hal yang sama seperti yang kamu lakukan. Tetapi agamaku tidak mengajarkan aku untuk takabur. Agamaku tidak mengajarkan aku untuk sombong. Agamaku tidak mengajarkan aku melawan Tuhanku. Paham? Ya? Jadi kamu boleh bangga, tapi berapa ratus tahun kamu akan hidup? Kamu akan bertemu sehari di mata Tuhan, 1000 tahun di mata manusia. Kamu bakal hidup berapa tahun lagi? 1000 tahun? Oh, itu cuma sehari penantian Allah untuk kamu datang kepadanya. Pak Jul, inilah kekurangan Pak Jul ya. Kristen itu emangnya Pak Jul itu menganggap Kristen itu lebih pintar. Pak Jul itu lebih pintar daripada saya, daripada orang Kristen yang lain. Justru karena Pak Jul tidak mengimaninya, jadi tidak menjalankan apa yang ada di Alkitab itu. Gitu Pak Jul. Jangan Pak Jul bilang Pak Jul lebih mengerti daripada orang Kristen. Orang Kristen itu pintar-pintar Pak Jul. Kuliahnya tinggi-tinggi Pak.
Orang Yahudi Kristen itu lebih cerdas dia, Pak. Aduh, Pak Jul, apa yang Bapak jalankan perintah Yesus? Aduh, Pak Jul. Saya kadang-kadang kalau mendengar Pak Jul ini bicara, udah kayak yakin tapi kosong, Pak. Terus terang, Bapak jagonya di Al-Quran. Di Alkitab Bapak tidak ada apa-apa. Nol, bodoh. Saya pikir ya, tapi tentang Kristen ya Pak ya, yang tersinggung tentang Kristen ini saya bilang, tapi kalau di Al-Quran Pak Jul tuh hebat lah, bisa kita bertanya ya. Tapi kalau di Alkitab harusnya Pak Jul itu bertanya. Jangan Pak Jul bilang Pak Jul menjalankan. Isa mungkin ya Pak Jul, kalau Yesus tidak. Ya beda Pak. Tentang Isa aja kita sudah berbeda, Abraham sudah kita berbeda. Itu Pak Jul beda sekali. Pak Jul tidak ada satupun menjalankan apa aja yang Yesus lakukan, apa yang Yesus ajarkan. Oke Pak Jul. Anda boleh bangga, Anda boleh keluar-keluar, Anda cerdas, Anda pintar, Anda hebat. Boleh. Silakan. Fir'aun pun jauh lebih mengaku hebat daripada siapapun, bahkan dia menganggap dirinya adalah Tuhan. Silakan. Anda mau mengaku cerdas, Anda mau mengaku pintar, boleh, ambil semua titel, sandangkan di atas pundakmu. Silakan. Tapi faktanya, kamu tidak lebih terhormat dari seekor babi. Sebabi-babinya babi. Tidak ada babi yang menyembah babi. Begitupun tuyul. Setuyul-tuyulnya tuyul, tidak ada tuyul yang menyembah tuyul. Jadi Anda boleh bangga, Anda pintar, Anda cerdas, Anda hebat. Tapi sayang sekali, seekor babi lebih terhormat daripada Anda. Babi tidak pernah menyembah babi. Babi jijik menyembah biji beler. Tapi Anda menyembah Yesus yang adalah manusia. Itu adalah sebuah pekerjaan yang sangat hina. Paham gak? Justru yang unik itu dari Quran sendiri ada mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Gak percaya? Coba buka surah Al-Taubah ayat 31. Sesungguhnya kafirlah orang-orang Yahudi, bahkan termasuk Islam, kalau mereka tidak mengambil Tuhan selain Allah dan Al-Masih sebagai Tuhan yang Esa. Mantap kan, Quran sendiri mengakui bahwa Yesus Tuhan. Tapi ternyata Allah tidak bisa mengazab gue juga. Gue injak-injak harga diri Allah. Ya beginilah kalau umat terjemahan pamer kebodohan dengan kesombongan. Attakhazu akhbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah wal masih ibn Maryam wa ma amiru illa liya'budu ilahan wahidah la ilaha illa huwa subhanahu amma yushrikun. Jadi orang Kristen seperti Anda yang sudah bahlul, tolol, goblok, idiot, mencoba untuk memahami Quran dengan menggunakan kacamata mimbar gereja. Jelas-jelas ayatnya dikatakan, ya, wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illa huwa subhanahu amma yusrikun. Mereka disuruh hanya menyembah kepada Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Maha suci Allah dari yang Kristen persekutukan. Ayatnya jelas. At-Taubah ayat 31.
Tetapi karena umat kamu itu hanya umat terjemahan, otakmu kamu simpan di anusmu, yang mengisi otakmu itu hanya abu gosok, ya kayak gitu cara pandangmu. Udah sombong, dongok, bahlul, tolol pula, kan gitu. Ya, saya katakan kepada temanmu tadi, sebabi-babinya babi, tapi babi tidak sebodoh Anda. Babi tidak pernah menantang penciptanya. Anda manusia, tetapi jauh lebih hina daripada babi menantang penciptanya. Kamu kalau ngomong sama saya gak usah pakai asumsi, ya. Udah capek dibohongi dan janji-janji palsu Allah yang katanya mengazab orang-orang kafir. Sampai hari ini gue tantang-tantang. Oke sahabat beriman, sungguh keterlaluan pendeta ini ya, berkuar-kuar, penuh asumsi, bahkan menginjak-injak harga diri Tuhan kita, Allah kita. Bagaimana? Sungguh keterlaluan. Agama Islam tidak mengajarkan buat takabur, tidak mengajarkan buat sombong, tidak mengajarkan untuk melawan Tuhannya. Bahkan pendeta ini berasumsi bahwa dia adalah orang yang paling hebat dari atau dibandingkan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh keterlaluan orang ini. Bahkan orang ini berkali-kali bilang di video bahwa menginjak-injak harga diri Tuhan orang Muslim. Dengan santainya atau dengan tegasnya bahwa Ustadz Zuma bilang tidak ada manusia yang menyembah manusia. Bahkan babi lebih terhormat daripada dia, karena babi tidak menyembah babi. Ustadz Zuma mengatakan bahwa orang ini melihat Al-Quran dengan kacamata mimbar gereja, padahal sudah disebutkan bahwa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke sahabat, bagaimana kelanjutan videonya? Namun sebelum kalian lanjut, jangan lupa kalian tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Oke, lanjutkan ke videonya. Masih belum diazab. Gak usah asumsi, gue bakal masuk neraka. Alah, gak mempan. Gak mempan sampai Allah bisa membuktikan kalau dia bisa mengazab gue. Ayo gue tantang. Ini udah terinjak-injak, udah 10 menit ini loh. Ya ampun, masih belum diazab aja. Makanya itu dia, suruh Allahmu kalau memang dia itu maha kuasa. Kalau memang dia gak mendengarkan gue, atau mungkin dia takut atau gimana ya, atau mungkin dia maha gak tahu, dia gak bisa mendengar omongan gue, atau mungkin gue harus teriak pakai toa buatan kafir di masjid itu gue pinjem. Gak tahu juga ya gue, itu kenapa ya dia gak dengerin omongan gue. Tapi itu kan umatnya, ya kan? Katanya Allah itu maha mendengar doa umatnya. Konon. Ya sudah, suruh itu ya azab gua. Jangan sampai terinjak-injak terus. Ini dari tahun 2016 kasus ini belum selesai. Kapan gitu loh. Jangan cuma asumsi janji-janji. Oh iya bentar diazab. Alah, gak mempan sama gua itu, udah kebal sama gua itu kayak begituan. Karena apa? Dari tahun 2016 loh sampai tahun ini, tahun 2020, udah 4 tahun gue masih belum kena azab. Ya Allah, capek banget nunggunya ya. Gimana sih lo? Aduh, heran gue kalau Islam tuh apa, imani gitu, imani saja gitu. Jangan banyak bukti, jangan banyak tanya gitu loh. Bukti nggak ada, imani saja gitu loh. Pokoknya kamu nanti masuk neraka, pokoknya kamu nanti masuk neraka. Itu kan klaim lo. Itu iman lo yang nggak ada bukti sama sekali. Buktinya apa? Buktinya Allah nyuruh apa katanya mau mengazab gua, mengazab orang-orang kafir. Sampai hari ini bos, sampai hari ini capek gua nunggu bos, kapan? Aduh, inilah derita orang yang menunggu. Bukan diazab loh, tapi menunggu azab itu datang ya belum sama sekali terjadi gitu loh. Capek nunggunya.
Asumsi doang. Loh, ini kamu sedang diazab oleh dia. Kamu itu sudah diazab oleh Allah. Kenapa saya katakan kamu diazab oleh Allah? Kamu tidak bisa menemukan kebenaran. Iya kan? Kamu nggak bisa menemukan jalan menuju kepada Yesus. Nggak bisa kamu. Kamu hanya mengaku pengikut Yesus, tapi untuk sampai hakikatnya sebagai pengikut Yesus, kamu nggak bisa menemukan jalan itu. Ini azab. Ini siksaan yang akan berujung finalnya kamu bakal menjadi bahan bakar api neraka. Kamu nggak nyadar. Ini azab. Azab ini untuk kamu. Ini siksaan. Yesus berseru hanya kepada Bani Israel. Dengarlah wahai Bani Israel. Dengarlah wahai Bani Israel. Kamu nggak mampu menemukan poin-poin kebenaran seruan Yesus itu. Kenapa? Kamu diazab oleh Allah. Yesus memproklamirkan, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Kamu bukan Bani Israel, tapi kamu tidak menemukan poin-poin kebenaran daripada apa yang diajarkan oleh Yesus, seruan Yesus kepada Bani Israel. Aku berdoa bukan untuk dunia. Aku berdoa hanya untuk mereka, yaitu Bani Israel. Tapi karena azab, kamu nggak paham apa yang dimaksud oleh Yesus. Ini asap, bro. Kamu nggak nyadar. Yang kamu taunya asap itu kamu kena kusta, gigimu seketika rontok, kamu langsung kena penyakit yang membuat kamu itu seakan-akan kena tulah. Itu yang kamu anggap azab. Allah tidak seperti itu. Allah jangan kamu pikir seperti itu. Kamu bercerita mengenai azab. Ini kamu sekarang sudah diazab. Kamu menyembah manusia, kamu nggak nyadar. Kamu makan babi, kamu menganggap dirimu taat kepada perintah Yesus. Kamu nggak nyadar. Kamu ibadahnya hari Minggu, Yesus mengkuduskan hari Sabtu. Tapi kamu menganggap dirimu itu bagus. Kau anggap diri kamu itu udah benar. Kamu nggak nyadar, karena itu azab. Tidak, kamu melanggar semua perintah Hasim. Kamu melanggar semua perintah Yesus. Tidak ada perintah Yesus yang kamu laksanakan. Kamu menganggap dirimu sebagai pengikut. Kenapa? Kamu diazab. Tapi kamu nggak nyadar. Nah, itulah ketidaksadaranmu. Itulah azab Allah kepadamu. Kamu menuhankan Yesus. Apakah itu kehendak Allah? Bukan. Kamu makan babi. Apakah itu kehendak Bapa? Bukan. Kamu menyembah 3 esensi Tuhan. Apakah itu kehendak Bapa? Bukan. Kamu tidak sunat. Kamu ibadah hari Minggu, apakah itu kehendak Bapa? Bukan. Tapi kamu menganggap dirimu benar. Kamu menganggap dirimu itu kudus. Kamu menganggap diri kamu itu pengikut Yesus. Kenapa? Karena kamu diazab oleh Allah. Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Jelas kok. Jadi kalau kamu petantang-petenteng, Fir'aun juga begitu. Korun juga gitu. Nantang Allah. Sekarang mana mereka? Hidup ratusan tahun. Percuma bukan? Nah, kamu mau hidup berapa tahun lagi? 1000 tahun. Kamu tidak perlu mengajarin Allah. Allah menunggu waktu lama untuk mengasap kamu. Enggak. 1000 tahun usia penantian manusia di hadapan Allah hanya sehari. Apakah kamu akan hidup 1000 tahun lagi? Enggak kan? Paling-paling juga 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, setahun usia manusia di hadapan Allah cuma berapa sekian detik. Jadi kamu jangan sombong. Kamu tidak bisa menemukan kunci surga yang diajarkan oleh Yesus. Yesus sudah mengatakan, hidup kekal itu, masuk surga itu, syaratnya adalah ketika engkau mengenal satu-satunya Tuhan yang benar, yaitu Dia yang ada di surga. Tapi kamu nggak bisa menemukan itu. Kamu mentok kepada menuhankan Yesus, menuhankan Yesus, menuhankan Yesus. Padahal Yesus mengatakan, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Aku yang telah engkau utus. Tuh, tapi kamu nggak mengenal itu kan? Artinya kamu diazab. Saya sebagai Muslim, pengikut ajaran yang diajarkan oleh Yesus, hanya bisa tersenyum melihat sikap
perilaku, perkataan, dan kesombongan kau ini. Paham? Makanya kalau baca Quran jangan sok pinter, gak usah tenggorokan di Arab-Arabin, jadinya bodoh, gak bisa memahami ayat. Di situ kan dikatakan, kafirlah orang-orang yang tidak mengambil Tuhan selain Allah dan Al-Masih sebagai Tuhan yang Esa. Cuman karena ya biasalah takia-takia licik seperti kamu itu yang orang-orang bodoh, tolol, idiot, autis, gila. Orang-orang seperti kalian yang licik ini yang takut kehilangan jemaah. Kenapa? Kenapa kalian takut kehilangan jemaah? Karena kalau ustadz kehilangan jemaah, mereka gak bakal bisa dapat komisi. Islam is business. Islam itu bisnis, ya. Bacain Aqua harga 3.000, bacain mantra-mantra, doa itu apa, mantra Yasin atau apa itu dibacain itu yang katanya bisa ngusir jin tomang, apa itu jin sholat, apa itulah pokoknya diusir itulah, itu pakai apa, baca-baca mantra doa itu. Nah itu dapat salam tempel 300.000, cuma modal Aqua 3.000 sama baca mantra itu. Jadi Islam itu adalah ladang uang bagi ustadz-ustadz. Makanya apa, orang-orang bodoh seperti kalian itu takut bahwa kebenaran Quran itu terbongkar, ya, aib-aib yang selama ini kalian tutup itu takut disingkapkan oleh orang-orang Kristen yang cerdas sekarang. Apalagi sekarang zaman internet, kamu aja debat pakai internet kan, ilmu nggak ada, wawasan sempit, pemikiran dangkal, logika dengkul, ya kan? Orang seperti kamu kalau debat itu pasti modal internet. Nah sekarang zaman canggih, semua kebobrokan Islam, semua rahasia-rahasia selama ini berusaha ditutupi, terutama Utsman tuh sampai bakar-bakar Quran tuh, kitab suci dibakar, wah kurang ajar banget. Itu semuanya sudah terbongkar. Makanya kalian tuh berusaha memelintir terjemahan, makanya dikasih ada dalam kurung itu ya. Tujuannya apa? Untuk mengaburkan makna sesungguhnya. Nah itu penting. Ternyata kalau tidak ada dalam kurung, waduh, insya Allah kalau kalian mengimani itu ayat Quran surah At-Taubah ayat 31, wah, kalian akan secepatnya meninggalkan Islam yang penuh kebobrokan dan penipuan dan kebohongan dan dusta itu, ya. Sekarang gini deh, kalau memang Islam itu kebenaran, kalau memang Al-Quran itu terbukti nyata, contohnya tadi aja, gue suruh Allah mengazab gue, gak bisa kan, gak becus kan, gak mampu kan, gimana sih? Katanya Allah akan mengazab orang-orang kafir di dunia dan akhirat. Kurang apa coba? Dengan siksa yang pedih dan nyata. Kalau memang itu benar-benar ayat-ayat Quran itu adalah sesuatu bukti yang nyata, azab aja enggak. Ngomong doang. Udah lu, udah. Jampa doang lu. Ngapain lu di sini? Gue kick dulu ntar. Kamu mau nge-kick saya karena memang selama ini kau menghindar dari saya dan kamu kaget saya ada di sini. Kamu mengatakan surah At-Taubah itu dengan pemahaman kacamata mimbar gereja, ya kan? Jelas-jelas ayatnya berbunyi tidak seperti apa yang kamu bahasakan. Makanya kalau kamu itu mau menyerang Islam, ya kamu harus menguasai Al-Quran. Jangan hanya berdasarkan terjemahan. Jangan kamu dudukkan Al-Quran sama dengan kitabmu yang hanya terjemahan dari tulisan-tulisan wartawan. Jangan. Ini firman Allah, boy. Jadi harus kamu memiliki kaidah ilmunya untuk memahaminya. Attakhazu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Terus mana kata menjadikan Yesus itu, Al-Masih itu sebagai Tuhan? Wal Masih ibnu Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida. Mana di situ? Yang mana yang kamu maksud dalam kurung? Ayo. Mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah dan Al-Masih putra Maryam. Padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang esa. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Dia. Ya. Wa ilahul ya'budu ilaha wahida. La ilaha illa huwa. Subhanahu amma yusrikun. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Nah, Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.
Dari kalimat itu aja, kalau Anda itu betul-betul memahami Quran, maka jelas yang menyekutukan Allah dengan Yesus itu siapa? Yang menyekutukan Allah dengan Isa ibnu Maryam itu siapa? Kalian kan? Maka dikatakan subhanahu amma yusyrikun, maha suci Allah dari mereka menyekutukannya dengan Yesus. Maha suci Allah dari mereka yang telah mempersekutukan Allah dengan Roh Kudus, dengan merpati. Jadi kamu harus banyak belajar, bukan hanya mengkaji Al-Quran melalui terjemahan, karena terjemahan itu bukan Al-Quran. Terjemahan itu pengertian manusia terhadap firman Tuhan. Firman Tuhannya itu jelas ya, Al-Qurannya itu. Lah kamu hanya memahami Quran menggunakan terjemahan manusia, gimana bisa sampai kepada poin kebenarannya? Kan kasihan. Firman Allah. Firman Allah ya. Allah yang mana ya? Aku mau tanya, apakah Allahnya Muslim beda dengan Allahnya Kristen? Terus ini loh pertanyaan saya dari tadi siang, tidak ada saudaramu yang bisa menjawab saya. Tolong Pak bisa jawab saya. Kapan Muhammad diangkat menjadi nabi? Itu yang pertama. Kedua, siapa yang mengangkat dia menjadi nabi? Yang ketiga, siapa yang menjadi saksi saat Muhammad diangkat menjadi nabi? Tolong jelaskan, ya. Tolong jelaskan sama saya. Kapan Muhammad diangkat menjadi nabi? Siapa yang mengangkat dia menjadi nabi? Kapan? Siapa yang menjadi saksi saat Muhammad diangkat menjadi nabi? Jelaskan. Baik, Saudari Putri Siloam, sebelum saya menjawab, tolong bantu saya. Apa yang Anda ketahui tentang Nabi? Nabi itu apa sih sebenarnya menurut Anda? Silakan. Ayat yang mereka tuduhkan, ternyata ayat itu peringatan buat mereka. Artinya berbalik arah. Inilah orang yang gak ngerti apa-apa tapi bisa ngerti. Ya, udahlah nih, percuma dan telinga. Coba taruh-taruh. Apa hebatnya Al-Quran itu dengan bahasa Arab? Apa hebatnya gitu? Nah, untuk apa juga hanya bahasa Arab? Tidak dimengerti orang, tidak dipahami maknanya. Nah, makanya hanya berapa orang atau berapa persen orang Indonesia mengerti bahasa Arab. Mikir nggak? Kenapa harus dibangga-banggain itu bahasa Arab yang di Al-Quran itu? Justru kenyataan lebih banyak yang Islam itu tidak mengerti bahasa Arab. Gimana itu maknanya? Apa nggak kacau seperti itu pemahamannya? Justru mendewakan bahasa Arab itu. Buat lucu aja orang Islam ini. Nah, inilah kesesatan berpikir yang dimiliki oleh orang yang tidak memahami dan tidak memahami ilmu tentang Al-Quran. Jadi tidak ada yang membanggakan, tidak ada yang mendewakan bahasa Quran. Bahasa Arab nggak ada. Tapi yang dibanggakan kemudian adalah kemurnian dan kesucian kitab suci itu. Dan itu yang kalian tidak punya. Itu loh. Coba Anda lihat di dalam Lukas 1 ayat 3. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan sesama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya. Ini terjemahan 1974. Terjemahan 2018
karena aku telah mempelajari semuanya dengan teliti dari awal, baiklah aku menuliskannya secara berurutan bagimu, hai Tepolis yang mulia. Terjemahan 1954, maka tampaklah baik kepadaku pun, yang telah menyelidiki segala perkara itu dengan betul-betul dari asalnya, menyuratkan bagimu dengan peraturannya, hai Tepolius yang mulia. Terjemahan 1985, setelah saya dengan teliti menyelidiki semuanya itu dari permulaannya, saya menganggap baik untuk menuliskan sebuah laporan yang teratur untuk Tuan. Terjemahan 2008, setelah dari semula menyelidiki segala sesuatu dengan teliti, baik jugalah bagiku untuk menuliskannya secara teratur bagimu, hai Tepolius yang mulia. Terjemahan 2011, aku sendiri telah memeriksa semua dengan teliti dari awal, maka sekarang Tuan Tepolis yang mulia, aku berkenan menulisnya dan dengan teratur untuk Tuan. Terjemahan 2015, oleh sebab itu aku mengkaji perkara-perkara ini dari mulanya. Aku berpikir eloklah aku mengarang ceritanya dengan teratur untuk Tuan Tepolis Pemulia. Coba Anda bandingkan dengan Al-Quran. Apakah ada manusia yang mampu merubah Al-Quran? 1400 tahun yang silam sampai hari ini murni, tidak tercacat, tidak tergantikan dengan bahasa apapun. Wah, kitab Anda tahun 2015, 2011, 2008, 1985, 1954, 1974, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Berubah makna, berubah kata, berubah uraian, berubah kalimat, dan lain-lain sebagainya. Apakah Anda tidak mampu untuk bercermin betapa Quran itu suci? Dari hal perubahan, dari hal pergeseran makna, dari hal-hal yang merupakan sebuah kekurangan layaknya sebuah kekurangan di dalam kitab Anda. Kemudian Anda mencoba untuk menutupi aib kitab Anda itu dengan mengatakan, kenapa sih Al-Quran itu harus dibangga-banggakan karena dia bahasa Arab? Bro, bukan karena dia bahasa Arab dia dibanggakan, tetapi karena dia tetap suci, tidak ternoda. Tidak seperti kitabmu. Itu satu poin yang perlu kamu pahami dengan baik. Yang kedua, kenapa Al-Quran itu disucikan, dimurnikan, dijaga oleh Allah? Baik itu bahasa, isi kata, makna, kandungannya, kesimpulan-kesimpulan yang ada di dalamnya, dan apapun yang tersirat di dalam kandungannya. Kenapa? Kenapa tidak mengalami hal yang sama seperti kitabmu? Karena Al-Quran itu diperuntukkan untuk seluruh umat manusia. Setelah Muhammad SAW itu diutus menjadi rasul di muka bumi ini. Bukan hanya untuk kepada umat Islam saja, tetapi juga kepada Anda. Oh, tetapi saya tidak tahu bahasa Arab. Lah, itu derita loh. Tapi saya nggak tahu baca Quran. Lah, itu deritamu. Oh, kita sama-sama orang Indonesia kok, buktinya saya bisa. Karena Anda tidak mau. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kamu nggak bisa membaca karena kamu nggak bertakwa. Kamu nggak bisa memahami Quran karena kamu nggak bertakwa. Gimana mau bertakwa ya Tuhan kamu manusia? Gimana sih ceritanya? Kitabmu hanya seperti itu. Nah, itu yang perlu kamu pahami. Jadi tidak ada kebanggaan itu karena bahasa Arab, bukan. Kami bangga karena kitab suci kami itu suci, tidak bisa dirubah oleh tangan-tangan jahil, oleh pembenci-pembenci Al-Quran seperti Anda semua. Oke, jadi ada beberapa orang debaters di grup Kristen ini ya, ini grup Kristen ya, tapi isinya semua adalah penghujat dan orang-orang yang tidak punya ilmu. Untuk itulah saya menganggap bahwa mereka tidak akan pernah bisa diajak berdiskusi dengan baik, karena dasar pijakan mereka itu adalah hujatan, ketidaktahuan, dan juga kesesatan. Saya akhiri sampai di sini karena sudah nggak ada lagi tanggapan.
Saya juga mau undur diri. Saya mau rehat dulu, ya. Harapan saya supaya kalian semua itu bisa sadar, bisa waras bahwa hidup itu cuma sekali, dan Yesus berpesan supaya melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa, bukan kehendak Paulus, bukan kehendak Lukas dan seterusnya. Ya, sekali lagi semoga kalian mendapatkan hidayah, mendapat rahmat dari Allah. Salam satu. Masya Allah, pendeta ini berkoar-koar penuh asumsi, bahkan menginjak-injak harga diri Tuhan umat muslim. Bagaimana tanggapan kalian tentang sosok pendeta ini? Semoga pendeta ini diberikan hidayah ke jalan yang benar. Dan untuk Ustadz Zuma, semoga beliau selalu diberikan kesehatan, serta diberikan kelancaran, dipermudah segala urusannya, agar beliau mampu menyebarkan kebaikan di seluruh pelosok Nusantara, bahkan dunia. Dan apabila ada kritik atau saran, silahkan bisa kalian tulis di kolom komentar di bawah video ini. Saya undur diri apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati para penonton. Saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan.